Jadi ada guru-guru Injil, ada gembala-gembala. Nah nanti gembala ini kalau sudah bagus di gerejanya, wah luar biasa dia mengembalakan jemaat gitu ya. Baru dia jadi penginjil mestinya. Penginjil itu adalah orang yang menjadi pendeta banyak gereja. Bukan pendeta satu gereja. Guru Injil adalah guru Injil yang mengalami satu unit di dalam gereja. Naik menjadi pendeta berbagai-bagai unit di dalam satu gereja. Begitu dia jadi penginjil, menjadi pendeta bagi banyak gereja. Nah dia akan jadi berkat nih. Mulai nolong gereja, gimana untuk maju, gimana sebenarnya, gimana ini dan itu. Bagaimana orang mau khotbah di sana sini kalau dia tidak tahu apa itu gereja, mau mengajari gereja harus bagaimana semestinya. Ya. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, bagian-bagian ini yang harus diemban sungguh-sungguh kita jalankan, sehingga tugas adalah keunikan yang dimiliki orang yang diberi tugas dan diteguhkan dalam tugas-tugas itu. Karena itu peneguhan guru Injil tidak pakai toga, dia pakai jas. Tapi kalau sudah peneguhan pendeta, dia pakai toga. Dan yang kedua, peneguhan guru Injil cukup pendeta lokal setempat saya yang pakai toga. Peneguhan pendeta bisa mengundang beberapa pendeta lain dari luar gereja ikut meneguhkan bersama-sama. Dan tugas yang diemban pun beda. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan jemaat? Apa bedanya? Secara fungsional, semua jemaat adalah nabi, imam, rasul. Maka secara fungsional, semua jemaat berkewajiban memberitakan Injil. Tapi bukan penginjil, secara jabatan. Jadi bedakan itu. Secara fungsi kita berkewajiban menyuarakan Injil. Secara fungsi kita imam. Maka itu kita bisa berdoa, Tuhan ampuni aku akan dosa-dosaku. Kau nggak perlu lagi imam. Untuk mengampuni dosamu berdoa pada Allah karena kau imamnya. Tetapi secara jabatan bukan. Ya, kamu raja. Secara fungsional, itu sebab kamu bukan budak lagi. Say no to sin itu. Dosa, tidak. Kamu rajanya, atur dunia ini. Kelola dunia ini. Fungsi loh, bukan jabatannya. Sehingga tiap umat sadar akan fungsinya, mereka akan sangat luar biasa. Itu sama dengan begini. Ada orang melayani, tapi ada orang mendapat karunia pelayanan. Loh apa bedanya? Ada orang ngajar, tapi ada yang karunia mengajar. Jadi maksudnya ngajar itu karena karunia? Bukan. Mengajar adalah sebuah jabatan menjadi pengajar. Tapi tidak semua pengajar mendapat karunia mengajar. Ada pengajar yang tidak dapat karunia mengajar. Dia menjadi pengajar karena struktural. Jadi ya, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak menambahkan karunia. Karunia mengajar membuat seorang pengajar menjadi powerful. Semua orang berkhotbah, tapi tidak semua orang berkhotbah dengan kuasa dari Kristus itu. Tidak semua orang berkhotbah dengan kuasa yang dinyatakan itu. Nah, bedakan lagi kuasa dengan emosi. Seorang retorik yang hebat bisa menggerakkan orang semua begitu luar biasa, rasa tergerak. Tetapi belum tentu itu kuasa Roh Kudus. Bagaimana kita tahu? Tinggal lihat saja 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, buyar itu. Tapi kalau yang dari Roh Tuhan akan terus bekerja dan membentuk satu kesungguhan yang penuh. Konsistensi dalam kualitas yang tidak tergugat, sehingga tidak seperti soda yang meleduk plus. No, tapi konsisten. Jadi ingat, secara fungsi kita semua adalah nabi, imam dan raja, tetapi secara jabatan bukan. Nah di dalam gereja jabatan yang dipegang tadi guru Injil, gembala maupun penginjil ya adalah jabatan yang diteguhkan. Tapi fungsi yang dikerjakan tiga-tiga ini dikerjakan oleh seluruh jemaat. Karena itulah kita perlu saling mendoakan. Ya, ada jemaat ahli di bidang A, ahli di bidang B. Silakan jalankan tugas kalian dan suarakan suara kenabian buat tugas-tugas itu. Bagaimana mengemban dan memainkan peran kita secara maksimal dalam kehidupan ini.